Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 141, Barjas lagi? Valentino membuka lemarinya untuk mengganti baju. Dia tidak mungkin keluar dengan baju basah kuyup, kan? Namun, begitu Valentino membuka pintu lemari, dia langsung tercengang. Ini? Ketika melihat baju-baju yang berwarna-warni itu, Valentino benar-benar merasa tak berdaya. Baju-baju ini pasti bukan milik Anggil. Hanya ada satu kemungkinan, semua ini adalah milik Gianni. Apa Gianni sudah menganggap kamar ini sebagai kamarnya? Dia malah menggantung semua bajunya di dalam lemari. Valentino menggeleng-gelengkan kepalanya. Setelah dia dengan asal mengambil baju, dia hendak melepaskan bajunya yang basah. Ketika Valentino baru saja melepaskan bajunya yang basah, pintu kamar mandi terbuka. Badan Gianni dibalut dengan handuk yang tebal. Begitu dia keluar dari kamar mandi, dia marah-marah. Valentino! Ku beritahu kamu, ya, aku akan membunuhmu. Aku pasti akan memberitahu kakakku, kamu ini gay. Namun beberapa saat kemudian, saat Gianni melihat tubuh Valentino. Baiklah, sekarang keduanya sudah seri. Akan tetapi, Gianni tidak berpikir demikian. Ah, Valentino, dasar cabul. Kamu malah melepaskan bajumu. Ya ampun, aku tidak mau hidup lagi. Gianni segera menutup matanya, pipinya pun merona. Jantungnya terus berdetak dengan cepat. Walaupun kepribadian Gianni terlihat ceria dan penuh semangat seperti seorang gadis, sebenarnya dia mirip dengan Angel, agak konservatif. Jadi, ini pertama kalinya dia melihat tubuh seorang pria. Lalu, karena Valentino rajin berolahraga, tubuhnya sangat kekar. Meskipun sekarang Gianni sudah menutup matanya, bayangan otot-otot Valentino masih melekat di benaknya. Valentino sudah merasa kesal, jadi dia dengan cepat mengganti bajunya. Tentu saja aku mengganti baju di kamarku, masa di ruang tamu? Kamu? Akhirnya Gianni membuka matanya, dia menunjuk Valentino sambil berteriak. Ku beritahu kamu, ya. Mulai hari ini adalah kamarku, ini adalah kamarku dengan kakakku. Tanpa persetujuanku, kamu dilarang masuk ke sini. Valentino menggeleng kepala, dia berbalik lalu pergi meninggalkan kamar. Kalau mau menggunakan kamar ini, silakan. Valentino tidak peduli, dia juga malas berbicara lama-lama dengan perempuan setan itu. Hai Empia, kamu tunggu saja, nanti aku akan memberitahu kakakku. Gianni mengentakkan kakinya dengan kuat. Dia mengunci pintu kamar, kemudian mengganti bajunya. Valentino berjalan menuju ke ruang tamu. Kebetulan, dia berpapasan dengan Angel dan Mary yang sedang berjalan keluar dari kamar. Mereka tampak bingung. Jelas sekali kalau Angel juga baru selesai mandi. Dia sedang mengenakan piyama merah muda dan terlihat menggemaskan. Kulitnya cerah dan lembut setelah mandi, membuat jantung orang berdebar. Valentino, ada apa? Sepertinya aku mendengar Gianni teriak-teriak. Tanya Angel dengan bingung. Angel mengira mungkin Gianni terpeleset di kamar mandi. Valentino menggosok-gosok hidungnya, akhirnya dia tidak mengatakan yang sebenarnya dan malah menjawab. Tidak ada apa-apa. Angel, aku mau keluar sebentar karena ada urusan. Hal tadi benar-benar terlalu canggung. Semakin dipikirkan, Valentino semakin tidak tahu bagaimana cara memberitahu Angel. Sudah malam sekali, kamu mau kemana? Tanya Angel dengan curiga. Sebelum Valentino sempat menjawab, Gianni sudah berpakaian dan berjalan keluar. Dia mendengus. Hai Empia. Kak, dia itu sedang melarikan diri. Angel dan Mary terdiam. Mereka tidak mengerti maksud Gianni. Sedangkan Valentino tercengang, Gianni tidak mungkin akan membeberkan masalah tadi, kan? Kak, ibu, kalian tidak tahu kalau tadi saat aku mandi, Valentino malah mengintipku. Kata Gianni sambil menggertakkan giginya dan menatap Valentino dengan tajam. Tatapannya penuh dengan kebencian. Meskipun Valentino adalah keluarganya, Gianni tidak merasa seperti itu. Setelah Gianni selesai berbicara, Mary dan Angel sama-sama terkesiap. Valentino pergi mengintip Gianni mandi. Hal ini terlalu keterlaluan, kan? Namun, Angel mengenal Valentino, dia seharusnya bukan orang yang seperti itu. Kak, katakan sesuatu. Apa yang harus kita lakukan mengenai hal ini?
ujar Jenny dengan emosi. Ini? Angel terdiam sejenak, kemudian dia melihat Valentino. Valentino bukan orang seperti itu, kamu sudah salah paham. Apanya yang salah paham? Dia memang mau mengintipku. Ucap Jenny sambil menggertakkan giginya. Valentino dengan tenang menjelaskan. Aku pikir yang sedang mandi di dalam kamar mandi itu kamu, jadi... Angel mengangguk. Dia lebih mempercayai perkataan Valentino yang ini. Jenny seolah-olah sudah menangkap bahasa Valentino. Dia pun berkata, hebat, ya. Sekarang kamu sudah berkata jujur. Kalau tadi adalah kakakku, memangnya kamu boleh langsung masuk? Apa tidak perlu mengetuk pintu? Kamu pikir kamu siapa? Jenny merasa seharusnya Angel juga membenci Valentino. Bagaimana Valentino boleh masuk tanpa mengetuk pintu? Mary menegur. Jenny, Valentino dan kakakmu adalah sepasang suami istri. Tentu saja dia tidak perlu mengetuk pintu. Ibu! Teriak Jenny dengan kesal. Jenny benar-benar tidak menyangka kalau Mary dan Angel malah akan membela Valentino. Sebenarnya apa yang sudah diberikan Valentino pada mereka sampai mereka menjadi begini? Kenapa sikap mereka kepada Valentino sudah berubah sekali? Cukup, jangan membahas masalah ini lagi. Kita semua tinggal bersama, jadi kejadian seperti ini sulit dihindari. Lain kali lebih hati-hati saja. Mary mengibaskan tangannya, dia langsung menghentikan topik pembicaraan ini. Padahal Jenny berharap Mary akan membantunya memarahi Valentino. Kini karena dia tidak mencapai tujuannya, Jenny pun merasa sangat kesal. Namun, Mary sudah tidak mau membahas masalah ini lalu Angel juga tidak membantu Jenny. Jadi, Jenny bisa berbuat apa lagi? Tentu saja Jenny tahu, ketika satu keluarga tinggal di rumah sekecil ini, pasti akan terjadi hal-hal yang agak canggung. Namun, yang tidak bisa ditoleransi Jenny adalah tubuhnya malah sudah dilihat oleh Valentino. Jika Valentino adalah seseorang yang sangat berkemampuan dan sudah mendapat pengakuan Jenny, Jenny pun tidak akan peduli. Dia bisa menoleransi beberapa kejadian canggung. Akan tetapi, bagi Jenny, Valentino adalah seseorang yang tak berguna. Dia merasa setelah tubuhnya dilihat oleh Valentino, dia merasa sangat jijik. Singkat cerita, di mata Jenny, Valentino adalah sampah. Aku tidur dulu. Jenny menatap Valentino dengan emosi, kemudian dia pergi. Pada saat ini, ponsel Jenny malah berdering. Halo, Feli? Ada apa? Apa? Barjas? Sudah malam sekali, hari ini aku tidak pergi deh. Valentino tidak berniat untuk tetap berdiri di sini dan mendengar percakapan telepon Jenny. Setelah Valentino berpamitan dengan Angel, dia bersiap-siap untuk pergi. Baiklah, baiklah. Aku berdandan sebentar. Setelah Jenny mengakhiri panggilan, dia tiba-tiba berkata, Valentino, berhenti! Valentino menoleh lalu bertanya dengan curiga. Apa? Bab 142, Valentino hanyalah sopirku. Pinjami aku, mobilmu, aku mau pergi sebentar. Kata Jenny dengan nada menenangkan. Kamu mau kemana malam-malam begini? Kamu tidak boleh pergi kemana-mana. Lagi pula, kamu tidak punya SIM. Mana boleh kamu mengemudikan mobil? Mary tidak menunggu respons dari Valentino dan langsung berujar memutuskan. Mana mungkin dia bisa tenang melepaskan Jenny yang masih seorang gadis untuk pergi keluar di saat hari sudah malam seperti ini. Jenny mulai bersikap manja pada Mary. Ya ampun, aku sudah lama tidak bertemu dengan temanku. Dia adalah teman sekolahku dan sudah pernah datang ke rumah kita sebelumnya. Tidak perlu khawatir. Tidak boleh. Mary langsung melarang tanpa mempertimbangkan kalimat Jenny. Jenny memasang ekspresi cemberut, lalu menarik-narik lengan Angel. Kakakku yang baik, tolong bantu aku. Yang hendak kutemui itu Feli, teman sekolahku yang pernah kuajak untuk bertemu denganmu. Angel merasa sedikit tidak berdaya. Dia tidak tahan dengan rengekan dan bujuk rayu Jenny. Akan tetapi, dia juga sebenarnya tidak tenang jika harus membiarkan Jenny pergi selarut ini. Kalau tidak, begini saja. Biarkan Valentino yang menemanimu. Kebetulan kamu tidak bisa menyetir, jadi dia akan mengantarmu. Sahut Angel tiba-tiba. Tidak mau. Aku sibuk. Valentino dan Jenny menjawab secara bersamaan dengan nada yang sama-sama bersikeras. Angel dan Mary benar-benar kehabisan akal. Apa perselisihan di antara mereka berdua sebesar itu? Tidak bisa.
Kalau kamu mau pergi, Valentino harus menemanimu. Angel juga ikut bersikeras. Jenny menggertakkan giginya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia bertekad akan mempermalukan Valentino kalau sampai pria itu benar-benar berani ikut pergi bersamanya. Tapi aku benar-benar tidak punya waktu. Sahut Valentino sedikit tidak berdaya sambil menyentuh ujung hidungnya. Angel sontak menatap Valentino dengan marah. Mana bisa begitu? Kamu sudah memergoki Jenny ketika dia sedang mandi. Jadi bukankah sudah sewajarnya kamu menebus kesalahanmu dengan melindunginya? Valentino langsung merasa kalah telak. Dia benar-benar tidak bisa membantah ucapan Angel. Mary ikut angkat bicara. Baiklah. Karena kakakmu sudah berkata begitu, aku mengizinkanmu untuk pergi. Tapi Valentino harus menemanimu dan menjaga keselamatanmu. Syarat ini tidak bisa ditawar. Salah satu dari kalian pasti harus mengemudi, kan? Kamu tidak boleh sampai mengemudi. Jenny dan Valentino hanya bisa mengangguk setuju dan tidak mengatakan apa-apa. Valentino menghela napas, lalu mengirimkan pesan pendek kepada Hendrik dan memintanya untuk mengurus masalah kota arteria lebih dulu. Bagaimanapun juga, Jenny adalah adik perempuan Angel dan Valentino juga sebenarnya agak khawatir membiarkannya pergi ke klub di saat hari sudah malam seperti ini. Di lantai bawah, Jenny masuk ke dalam mobil Valentino dengan sedikit keberatan. Valentino, tidak peduli apapun penjelasanmu. Pokoknya aku tidak percaya. Kamu pasti sengaja. Kamu pasti mencuri pandang terhadap tubuhku karena menganggap aku memiliki figur tubuh yang bagus. Apa kamu pantas memperlakukan kakakku seperti ini? Valentino hanya balas menggeleng. Dia sama sekali tidak ingin membahas masalah itu dengan Jenny, jadi dia menyalakan mobilnya dan melajukannya ke depan. Jenny merasa semakin kesal dengan tanggapan Valentino. Dia pun meraung dengan marah. Valentino, jangan pikir kamu bisa melakukan apapun semaumu hanya karena kamu memenangkan 2 miliar. Kuberitahu, ya. Di dunia ini, masih ada banyak sekali orang yang lebih kaya daripada dirimu. Akan tetapi, Valentino tetap tidak mengacuhkannya. Semua perkataan Jenny dia anggap angin lalu. Dia bahkan menyalakan pemutar musik dan memilih lagu dengan lantunan musik yang menenangkan. Jenny merasa benar-benar kalah telak. Rasanya dia seperti sedang berbicara dengan tembok. Namun setelah dia pikir-pikir lagi, membawa Valentino keluar adalah tindakan yang sangat tepat. Bukankah Valentino berani bersikap sombong di depannya karena memiliki uang 2 miliar? Kalau begitu, malam ini Jenny akan mempertemukannya dengan teman-teman sekolahnya yang semuanya berasal dari keluarga yang hebat. Setidaknya, 10 orang Valentino tidak akan sanggup berdiri sebanding dengan mereka. 2 miliar? Jumlah itu bahkan tidak sebanyak uang jajan mereka setiap bulannya. Pada saat itu, kenyataan hidup yang kejam ini akan menghajar dan melenyapkan kesombongan Valentino. Hehehe. Jenny terkekeh senang saat membayangkan hal ini dan duduk di kursi belakang dengan santai. Valentino, kamu tahu jalan menuju bar jazz? Kamu tidak perlu bantuan GPS? Tanya Jenny sambil melirik Valentino. Aku pernah pergi ke sana bersama temanku. Jawab Valentino dengan nada datar. Mana mungkin dia tidak tahu. Waktu itu, Hawik dan Chloe berkomplot untuk membuat Valentino dan Angel mabuk. Rain juga saat itu ada di lokasi kejadian. Lokasinya adalah di bar jazz ini. Akan tetapi, sekarang Hawik sudah diusir keluar dari Maple Rain Real Estate. Rain dan grup Kingston juga sudah pergi dari kota Neo. Valentino tidak tahu apakah pada akhirnya kota Neo ini bisa berada dalam kendalinya atau tidak. Apa yang dia tahu adalah dia akan menghancurkan siapapun yang berani menghadang jalannya menjadi berkeping-keping. Hai MPA! Jenny tertegun sesaat sebelum akhirnya mendengus kesal. Dia tidak menyangka ternyata Valentino cukup mampu sehingga juga pernah pergi ke tempat berkelas seperti bar jazz. Setelah itu, mereka berdua saling diam di sepanjang perjalanan dan segera tiba di bar jazz. Saat ini, suasana di dalam bar jazz sudah mencapai puncak kehidupan malam. Orang-orang berlalu lalang. Meskipun bar itu memiliki sistem kedap suara yang bagus, suara musik metal di dalam masih terdengar dengan jelas. Lampu di depan pintu berkelap-kelip dengan meriah dan suasana di dalam bar bahkan terasa lebih panas. Setelah Valentino dan Jenny turun dari mobil, mereka melihat Feli yang sedang celingak-celinguk di depan pintu bar. Jenny! Di sini! Di sini! Feli segera menyapa begitu melihat Jenny. Dia secara khusus berada di depan pintu untuk menunggu Jenny datang. Jenny segera menyapa balik dan langsung menghampiri Feli tanpa memedulikan Valentino sedikit pun. Valentino juga tidak ambil pusing.
Pokoknya, tugasnya malam ini hanyalah mengawasi Jenny. Valentino tidak akan peduli selama tidak terjadi sesuatu pada Jenny. Oh, kakak iparmu ikut datang? Tanya Feli dengan tatapan yang berkilat senang begitu melihat Valentino. Hai MPH, dia itu hanya supirku. Aku tidak punya kakak ipar yang merupakan seorang pecundang. Jawab Jenny sambil mendengus kecil. Feli sedikit tertawa malu saat mendengarnya, lalu buru-buru mengajak mereka berdua masuk. Ellen dengar kita kembali, jadi dia memajukan tanggalnya agar kita semua bisa berkumpul. Malam ini hanya sekedar pertemuan kecil. Dia akan mengatur perjamuan di lain hari dan mengundang semua teman-teman sekelas untuk hadir. Dia bilang ingin mengadakan pesta penyambutan untuk Jenny Kusuma, si gadis tercantik di sekolah kita. Bisik Feli menjelaskan di telinga Jenny sembari mengajak Jenny dan Valentino masuk. Apanya yang gadis tercantik di sekolah? Jangan meledekku, Feli. Sahut Jenny dengan wajah yang sedikit memerah. Suasana di bar jazz masih terasa meriah. DJ memutar musiknya tanpa henti sedangkan ada sekelompok pria dan wanita di lantai dansa yang memutar-mutar kepala mereka dengan bersemangat. Valentino merasa sedikit emosional. Terakhir kali saat dia datang ke sini, grup Kingston masih merupakan perusahaan yang terkenal di kota Neo. Sekarang, grup Kingston sudah menjadi bagian dari masa lalu meski baru beberapa hari berselang. Mereka benar-benar dibuat hancur dan harus mundur dari persaingan di komunitas bisnis kota Neo.